Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat guru yang berbahagia. Saya akan memulai bahasan hari ini dengan menyampaikan quote dari seorang William Arthur Ward ya, tentang guru inspiratif. Guru yang biasa-biasa berbicara. Guru yang bagus adalah menerangkan. Guru yang hebat, guru yang mendemonstrasikan. Guru yang agung adalah guru yang memberikan inspirasi. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk menjadi guru yang inspiratif? Yang kedua, apakah guru yang inspiratif itu harus melewati beberapa tahapan, misalkan dari guru biasa dulu, guru bagus, baru guru hebat sampai ke guru agung. Bapak Ibu, untuk mendapatkan informasi yang utuh, ya, ikuti channel ini, konten ini sampai selesai. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan dulu tentang 5 channel Joko Wahyono Official ini. Ya, alhamdulillah 5 channel ini cukup mendapat tanggapan positif dari Bapak Ibu. Ya, channel yang pertama, 5 besar yang pertama, di peringkat kelima adalah 7 langkah persiapan mengajar tahun ajaran baru. Ya, konten ini saya upload 1 bulan yang lalu. Ya, alhamdulillah pas di awal tahun ajaran baru, Bapak Ibu mendapatkan kesempatan untuk melihat ya konten 7 langkah persiapan ini. Alhamdulillah tanggapannya cukup positif, ada 89.000 guru yang menonton video ini dan lebih dari 3.000 yang memberikan like dan 567 yang memberikan komentar ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Yang kedua, video yang kedua, tadi yang kelima ya. Yang keempat adalah Merdeka Belajar, 7 ciri guru Merdeka Belajar yang dapat menggerakkan perubahan. Ini yang legend sekali karena ini pertama kali saya buat video di konten ini. Jadi setahun yang lalu ya Bapak Ibu. Dan pas pandemi Covid sedang tingginya ya, saya dan teman-teman tidak bisa keluar rumah sehingga saya mencoba untuk membuat video ini untuk dibagikan kepada Bapak Ibu. Dan ini setelah saya menyelesaikan buku saya yang ketiga ya tentang cara menjadi guru merdeka yang membawa perubahan besar. Yang ketiga Bapak Ibu, ini materi capaian pembelajaran. Ya, materi capaian pembelajaran ini untuk membantu teman-teman guru yang belum mendapatkan materi kurikulum ya. Kurikulum Merdeka tahun 2022 ini ya. Alhamdulillah ini ditonton oleh 110.000 guru ya dalam waktu 3 bulan ya. Kemudian yang keempat, ini kumpulan RPP ya. Ini RPP ini luar biasa karena teman-teman banyak sekali yang belum mendapat informasi atau belum mendapat akses tentang bagaimana cara mendapatkan RPP yang saat ini dinamakan modul ajar ya Bapak Ibu. Dan alhamdulillah ini ditonton oleh 183 dan kami berikan juga akses ya untuk langsung mendapatkan contoh-contohnya tentang RPP modul ajar ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk mendapatkan modul RPP ini ya, silahkan dibuka ya tentang kumpulan RPP modul ajar ini. Yang luar biasa Bapak Ibu, yang saya juga tidak menduga bahwa channel ini, video ini mendapat respon yang luar biasa ya. Dalam 3 minggu ini 10 cara mengajar yang asik dan menyenangkan ya. Dalam 3 minggu ini sudah ditonton oleh 235.000 ya. 235.000, dia sudah mendapatkan label 200.000 views ya. Jadi alhamdulillah ini menunjukkan bahwa
teman-teman guru begitu tanggap, begitu positif, begitu mau untuk terus belajar ya, meningkatkan kapasitasnya sebagai guru. Bapak Ibu, sebagai ungkapan terima kasih ya, saya ingin membagikan buku saya ya. Nantinya buku apa itu ya, saya akan bagikan kepada Bapak Ibu secara gratis ya. Caranya gimana? Caranya Bapak Ibu harus ikuti bahasan ini sampai selesai. Nanti dari situ kita beritahu caranya mendapatkan buku gratis ya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, bahasan hari ini kita akan membahas tentang ya 5 ciri kualitas guru inspiratif di era Merdeka Belajar ya. Nah, pertama-tama kita mengetahui dulu apa sih arti guru merdeka itu, kemudian tentang guru inspiratif, dan 5 ciri kualitas guru inspiratif ya. Namun demikian jangan lupa Bapak Ibu subscribe dulu, like and share ya, supaya tim kami semangat untuk memberikan konten-konten bermutu kepada Bapak Ibu semuanya ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu tentang arti guru merdeka. Nah, arti guru merdeka ini saya ambil dari buku saya ya, dari buku saya. Sebelumnya saya ambil dari keterangannya Pak Nadiem Makarim ya, tentunya dia yang menggagas tentang guru merdeka ini. Jadi menurut Nadiem Makarim, guru merdeka itu adalah guru dan muridnya mempunyai kebebasan. Nah, kuncinya adalah kebebasan ya Bapak Ibu ya, untuk berinovasi belajar dengan mandiri dan kreatif. Ya. Berinovasi dengan mandiri dan kreatif. Jadi kata kuncinya di situ kebebasan, inovasi, mandiri dan kreatif ya. Nah, kemudian di buku saya yang berjudul Menjadi Guru Merdeka yang Membawa Perubahan Besar, yang saat ini dalam proses dicetak ya, penerbitan oleh penerbit Erlangga ya, seolah Oktober ya, janjinya Oktober akan dirilis ya. Nah, saya mengartikan Bapak Ibu, guru merdeka belajar itu, guru merdeka itu adalah guru yang memiliki kebebasan. Nah, kata kuncinya kebebasan untuk pertama belajar, bekerja, berjuang, bersinergi ya, dan berbagi, serta dapat membangun dirinya sendiri dan murid-muridnya secara kreatif dan inovatif untuk kemajuan bangsa dan negaranya. Nah, ini buku saya ambil dari beberapa literasi yang saya dapatkan sebelumnya. Jadi selain literasi yang saya sampaikan tadi dari Pak Menteri tadi, ada beberapa bacaan-bacaan yang mendukung ya kesimpulan saya seperti ini. Jadi intinya bahwa guru merdeka adalah guru yang memiliki kebebasan untuk belajar, bekerja, berjuang, bersinergi, dan berbagi, serta dapat membangun dirinya sendiri dan muridnya secara kreatif dan inovatif untuk kemajuan bangsa dan negaranya. Ya. Kemudian kita bicara tentang guru inspiratif Bapak Ibu ya. Apa sih guru inspiratif itu? Ya, tentunya banyak sekali definisi-definisi atau catatan-catatan tentang guru inspiratif itu. Namun demikian saya sendiri ingin menyampaikan bahwa guru inspiratif itu menurut definisi saya sendiri ya. Karena saya juga seorang penulis, berarti saya membaca banyak buku dan saya mengartikan seperti ini. Guru inspiratif adalah guru yang memiliki dampak mendalam ya, dampak mendalam dan abadi pada diri murid-muridnya. Bapak Ibu ya. Guru yang memiliki dampak mendalam dan abadi pada diri murid-muridnya. Jadi apa yang diajarkannya melampaui ruang kelas dan batas waktu ya. Melampaui ruang kelas dan batas waktu, artinya waktunya tidak terbatas ya. Sampai setua ini saja kita masih ingat guru-guru kita dulu, guru-guru kita yang telah memberikan banyak kebaikan kepada kita semua ya. Kemudian menetap dalam sanubari dan mewarnai kehidupan mereka sehari-hari Bapak Ibu ya. Jadi menjadi inspirasi dalam berperilaku dan bagaimana memperlakukan orang lain, serta prinsip-prinsip moral yang terus dijunjung ya. Jadi intinya begitu, bahwa guru inspirasi itu adalah menginspirasi murid-muridnya untuk berbuat baik, berperilaku baik, dan serta menjaga prinsip-prinsip moral yang terus dijunjung tinggi ya. Lalu pertanyaannya,
apa saja ciri khas guru inspirasional yang membedakan mereka dari yang lain, ya. Jadi kalau kita dibilang guru inspiratif, apa bedanya kita dengan yang lain, gitu kan? Oh, mungkin kita nggak enak lah. Kalau kita menjadi guru inspiratif, ya, apa sih bedanya dengan guru biasa, ya? Nah, seperti tadi ya. Nah, jawabannya ada 5 Bapak Ibu ya. Ada 5. Ada 5 ciri. Ada 5 ciri kualitas guru inspiratif ya yang saya kaitkan di era Merdeka Belajar saat ini ya. Jadi ini terkait dengan kurikulum Merdeka ya, kurikulum Merdeka. Jadi apa yang kita sampaikan ini kita coba untuk mendukung ya, mendukung pemerintah ya dari sisi dari cara kita atau dari cara seorang praktisi ya untuk berkontribusi memberikan sesuatu kepada pemerintah, kepada Bapak Ibu, kepada anak bangsa ya. Jadi untuk itu 5 ciri ini kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah cirinya guru inspiratif itu menularkan semangat. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi guru inspiratif itu menularkan semangat. Guru inspiratif tidak hanya mengakhiri pekerjaan ketika kelas berakhir. Mereka bersedia dan dengan senang hati memperpanjang jam mereka jika itu berarti mereka dapat memberikan pengetahuan mereka kepada lebih banyak siswa. Bapak Ibu, guru inspiratif itu bukan guru tenggu. Apa itu guru tenggu? Guru tenggu itu kalau pas bel pulang, teng, ya go langsung. Ya, tenggu ya. Jadi guru tenggu. Jadi guru yang tepat waktu pulangnya, bukan demikian. Ya, guru inspiratif itu adalah guru yang bersedia. Ya, bersedia untuk pulang lebih lama untuk memberikan ya, mereka dengan senang hati memperpanjang jam kerjanya untuk memberikan sesuatu kepada muridnya ya. Jadi guru terbaik menyampaikan pelajaran dengan antusiasme dan menularkan semangatnya kepada siswa-siswa mereka, menginspirasi siswa untuk melihat sesuatu dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Ya, jadi ketika ada persoalan, dia coba memberikan tanggapan-tanggapan atau mengubah pola pikir ya, pola pikir murid-muridnya untuk mengambil suatu sikap, cara pandang dari sudut yang berbeda, sehingga dia akan memperluas perspektif cara berpikir muridnya ya, menjadi cara berpikir yang lebih kritis ya, kemudian cara berpikir juga yang lebih sesuai dengan tuntutan yang dia hadapi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, hubungannya dengan menularkan semangat ini ya, ada kisah saya ya, kisah pengalaman saya, kisah sekolah di hari kejepit ya. Jadi Bapak Ibu, saya punya waktu itu ketika menjadi guru honorer ya di salah satu sekolah di Jakarta Utara ya, di Jakarta Utara tahun 84 ya, 84 sampai 86 ya, sekitar itu ya. Jadi ceritanya begini, sekolah swasta ini masih baru 3 kelas muridnya gitu kan. Nah, biasanya jalan lancar saja ya, tapi ketika hari kejepit, nah hari kejepit itu kalau enggak Sabtu ya, hari Senin ya, Selasa libur ya, Senin kejepit. Nah, jadi misalkan Minggu ya Bapak Ibu tahu sendiri lah ya, kalau enggak hari Sabtu, hari Senin ya, hari Selasanya libur ya. Nah, pada saat hari Senin kejepit itu ya, banyak guru-guru yang tidak masuk. Karena pada saat itu guru-gurunya rata-rata memang orang datang dari daerah ya. Dia menggunakan waktunya ya Sabtu, Minggu, Senin, Selasa 4 hari. Dia pulang ke daerah umumnya ya. Jadi sekolah itu kosong Bapak Ibu. Ya, ketika masuk anak-anaknya semuanya masuk, gurunya nggak ada semua. Ya, dan saya satu orang yang datang pada waktu itu di sekolah ya. Kepala sekolah udah bingung ya, tata usaha yang waktu itu ada di sana bagian ini, mereka bingung ya, kok nggak ada guru gitu. Lalu apa yang terjadi? Saya coba untuk mengajar di 3 kelas itu Bapak Ibu ya, karena saya ngajar akuntansi pada waktu itu
dan juga saya kenal muridnya semua, tahu muridnya semua, dan ngajar 3 kelas itu, saya ajar mereka ya dari jam pertama sampai jam terakhir, 3 kelas itu saya isi semuanya gitu ya. Dan saya nggak berpikir waktu itu saya dapat apa, saya nggak berpikir bahwa yang saya pikirkan bagaimana anak-anak ini tidak dirugikan ya karena gurunya tidak ada. Saya hanya berpikir seperti itu. Nah, apa yang terjadi setelah itu Bapak Ibu? Yang terjadi setelah itu ya, bagaimana anak-anak itu tetap mengandalkan kita, tetap semangat ya. Kemudian guru-guru yang lain juga akhirnya menjadi hormat kepada kita ya. Kemudian terutama kepala sekolah ya. Nah, suatu saat kepala sekolah ini kan ada MKKS ya, musyawarah kepala sekolah lah ya, musyawarah kepala sekolah. Di sekolah negeri juga ada, mereka waktu itu zaman itu sedang kumpul ya bermain tenis ya, dan ada satu kepala sekolah lain yang bercerita, aduh kebetulan guru saya ini lagi cuti ya, lagi cuti melahirkan, kemudian ada juga keperluan 3-4 bulan mereka tidak bisa masuk gitu kan, bisa nggak dibantu ya. Terus saya diminta untuk membantu, tolong carikan guru yang bagus deh untuk bisa membantu saya gitu. Akhirnya saya diminta untuk membantu sekolah tersebut ya, sekolah negeri di daerah Jakarta Selatan pada waktu itu ya, Semia Negeri zaman itu di Jakarta Selatan. Nah, dari situ ketika saya mengajar Bapak Ibu dan kemudian saya dianggap mengajarnya yang baik, ada seorang birokrat ya yang ingin membuka sekolah ya, ingin membuka sekolah. Dan kemudian dari situ dia ingin membuka sekolah, dia nyari kepala sekolah di sekolah negeri tersebut. Ya, lalu kepala sekolah dia sampaikan, saya punya 3 calon guru, silakan Anda pilih ya untuk jadi kepala sekolah. Ya, kemudian ada guru yang senior, ada guru yang tengah, ada guru yang baru, tapi dia bisa diandalkan. Ya, dia bisa memimpin murid, bisa memimpin guru, bisa memimpin sekolah lah gitu ya. Jadi ternyata saya yang diminta untuk jadi kepala sekolah. Bayangin Bapak Ibu, usia 23 tahun saya jadi kepala sekolah swasta di Jakarta Timur pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, kisah menularkan semangat ini ya ternyata menjadi jalan hidup saya kemudian. Ya, kemudian saya jadi kepala sekolah di situ, kemudian saya pindah jadi sekolah yang lebih baik, sampai akhirnya saya menjadi kepala sekolah di sekolah milik perusahaan dan lain-lain. Nah, kisah saya itu, Bapak Ibu ya, kisah saya itu saya tulis dalam buku Sekolah Kaya Sekolah Miskin. Ya. Saya ingin menularkan semangat kepada Bapak Ibu dengan membagikan e-book gratis ya. Jadi buku ini Bapak Ibu ya, khusus untuk Bapak Ibu yang menonton channel ini, saya berikan buku ini gratis ya. Buku ini gratis ya. Tapi nanti ketika Bapak Ibu nerima kok covernya beda ya, karena ini covernya sudah kita tarik dari penerbit Erlangga, saya buat cover sendiri. Jadi jangan lihat covernya, isinya sama semua kecuali covernya ya, karena kita nggak boleh menyampaikan cover ini karena penerbit Alex Media Komputindo sudah kita tarik ya. Jadi untuk itu Bapak Ibu caranya gimana untuk mendapatkan e-book ini ya? Caranya gampang, Bapak Ibu tinggal tulis di kolom komentar, saya mau e-book Sekolah Kaya Sekolah Miskin. Cukup itu saja ya. Saya mau e-book Sekolah Kaya Sekolah Miskin. Insya Allah nanti tim kami akan mengirimnya kepada Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua Bapak Ibu, untuk ciri kualitas guru inspiratif adalah mereka benar-benar peduli pada siswanya ya. Bapak Ibu, guru-guru yang inspiratif itu memperhatikan siswa mereka melebihi nilai yang dapat dicapai siswa mereka. Jadi sebenarnya nilai itu apa? Nilai kompetensi, nilai kemampuan, nilai sesuatu yang dia melebihi dari apa yang dia lihat ya, apa yang orang lain lihat. Jadi berusaha keras untuk memastikan kesejahteraan siswa ya, siswa mereka dengan memeriksa mereka dari waktu ke waktu. Jadi dia terus ikuti perkembangannya, dia lihat murid-muridnya ya, apa yang dia bisa legitkan dari murid-murid yang potensi, apa yang dia bisa bantu dari permasalahan muridnya ya, dan semua terus dipikirkan oleh guru ini gitu ya. Nah, guru-guru inspiratif seperti ini biasanya juga disebut guru dalam hal peduli. Mereka disebut juga dengan guru intuitif ya, bahwa
mungkin dapat merasakan. Jadi dapat merasakan bahwa siswa mereka menghadapi masalah di rumah dan membantu mereka menemukan solusinya. Jadi ketika murid menghadapi masalah, dia kepikiran juga ya, dan dia berusaha untuk dapat membantunya ya. Bapak Ibu, pastinya Bapak Ibu memiliki banyak sekali pengalaman ya tentang hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau tentang kepedulian guru-guru di Indonesia ini saya tidak ragukan ya, karena pada umumnya guru kita ini adalah guru yang tulus ikhlas dalam memberikan perhatiannya kepada murid ya Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu pasti punya banyak pengalaman. Nah, saya juga ada sesuatu yang ingin saya ceritakan kepada Bapak Ibu ya, tentang kisah NEM yang tertukar Bapak Ibu ya. Jadi ketika itu di tahun 93, ketika saya jadi sekolah di sekolah perusahaan, ya sekolah kaya, nanti Bapak Ibu bisa lihat buku saya tadi ya. Di sekolah perusahaan di Kalimantan Timur pada waktu itu. Pada saat, ya waktu itu masih NEM ya, nilai Eptanas murni ya Bapak Ibu ya. Pada saat pembagian kita menerima hasil belajar siswa, saya terus berpikiran. Karena apa? Karena hasil belajarnya tidak sesuai dengan kondisi murid yang ada. Anak yang biasa-biasa saja atau anak yang kurang dapat nilai yang tinggi. Anak yang pintar sehari-harinya nilainya bagus, dalam latihannya bagus, dapat nilai kok rendah gitu. Ya, jadi terus kepikiran gitu. Berhari-hari saya coba pikirkan, guru-guru saya ajak untuk ayo kita pikirkan kenapa terjadi seperti ini. Nah, umumnya mereka tentunya mengembalikan masalahnya kepada siswa. Oh, mungkin mereka kurang belajar Pak, mungkin keberuntungan Pak. Tapi saya tidak. Saya berpikir pasti ada sesuatu yang tidak beres. Karena saya terus berpikir, satu saat saya mendapat satu mimpi, ya, mimpi yang akhirnya menguak, ya. Tabir bahwa ini betul-betul masalah tertukarnya ya nilai hasil daripada siswa tersebut. Jadi gini Bapak, saya beri contoh Bapak Ibu gini ya. Pada waktu itu ya, muridnya yang ikut adalah 50 orang katakanlah. Ya, murid 50 orang. Kita buat dari A sampai Z ya, 50 orang ya. Jadi yang A namanya mungkin siapa? Andi, yang Z namanya Jenal ya. Namanya Jenal misalnya gitu ya. Nah, kemudian pada pertengahan ya, ini data sudah kita kirim kepada panitia pada waktu itu. Nah, kebetulan pada tengah semester itu ada anak murid baru 2 orang yang masuk di belakang. Ya. Dia dari 50 tadi, yang belakang Z, yang ini 2 kita masukkan lagi. Nah, pada waktu itu nomornya langsung kita bawah ya, nomor 51 dan 52. Nah, setelah ketika anak ujian, ya kan? Nah, ketika nilainya akan dimasukkan, ternyata panitia ini membuat ascending ya, dari A sampai Z. Jadi kan yang tadinya Z tadi di nomor 50 jadi nomor 52. Ya, sementara nomornya nggak berubah. Namanya berubah. Kan begitu kan? Nah, itu betul-betul saya dapat mimpi bahwa yang namanya Z itu menangis, Pak. Betulkah nilai saya sekian gitu kan? Akhirnya ketika saya malam dapat mimpi jam 3 pagi, saya berusaha untuk bangun ya, jam 5 habis sholat subuh saya langsung ke kantor, saya buka laci, betul. Antara nomor dan nama terjadi perubahan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, mau nggak mau kita harus mengubah nilai tersebut. Ya, nilai udah dibagikan kepada murid, kepada orang tua, heboh, sekolah heboh, saya difitnah dan lain-lainnya. Tapi karena kita peduli ya terhadap siswa, kita lakukan yang terbaik. Resiko saya bilang saya harus keluar dari sekolah itu nggak apa-apa, karena kita harus memberikan yang terbaik. Ya, kesalahan bukan di kita, di panitia, tapi kan kita yang mendapat bagian resikonya seperti itu. Nah, kisah-kisah seperti ini Bapak Ibu menunjukkan kepedulian kita terhadap para siswa tidak terbatas di ruang kelas saja. Ya, kita terus berpikir bagaimana anak kita bisa menjadi yang terbaik. Ya, saya pikir itu tugas kita semua dan itu juga bagian tugas mulia ya Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, guru inspiratif itu mereka tidak konvensional dan berani berbeda ya. Guru-guru yang inspiratif memiliki banyak inisiatif untuk menghidupkan suasana kelasnya. Ya, jadi
tidak monoton mereka mencari sesuatu yang baru ya. Jadi guru inspirasional menemukan kembali roda dan arah pelajaran ya, membawa dosis kesenangan. Nah, jadi istilahnya membawa dosis kesenangan ya, dan sesuatu yang tidak terduga ke dalam pelajaran mereka, ya kan? Jadi ini yang membuat mereka senang, ya. Caranya bagaimana? Caranya apa? Banyak cara, ya. Banyak cara yang dilakukan oleh guru untuk menghidupkan suasana di kelas mereka, ya. Kemudian menciptakan pelajaran tak terlupakan yang memiliki dampak positif yang bertahan lama, ya. Saya pernah nonton film dulu, ya. Judulnya saya lupa. Ya, anak-anak naik meja ya, kemudian mereka semuanya untuk bisa bersemangat apa segala, walaupun akhirnya itu menjadi kesalahan-kesalahan yang fatal, tapi buat murid itu satu hal yang luar biasa, dikenang seumur hidup sampai akhirnya dijadikan film seperti itu ya. Walaupun ini yang salah gitu kan, walaupun ini yang salah ya, kita juga tidak ingin kita juga menyalahi aturan ya, tapi juga ada sesuatu yang berbeda dengan tidak melanggar aturan ya. Saya kira inilah tugas kita semua ya, bila kita mau jadi inspiratif memang kita harus melakukan sesuatu ya, sesuatu inisiatif dan menghidupkan suasana kelas ya. Bapak Ibu, yang keempat ya, mereka tidak pernah menyerah. Nah, ini ya. Jadi setiap orang memiliki hari libur, tapi ketika hari libur diganggu oleh anak ya untuk membantu mengerjakan proyeknya ya, karena kita tahu bahwa anak-anak ketika tidak mengerjakan proyek ini akan berdampak negatif terhadap diri mereka sendiri ya. Bukan soal nilai, tapi diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka sudah merasa gagal, biasanya sulit kembali menaikkan mereka untuk bisa berhasil. Jadi untuk itu guru mendorong muridnya untuk bertahan, mencoba lagi dan terus melihat ke depan ya. Jadi ketika ada masalah dia dorong muridnya untuk bisa berhasil dan selalu berpikir untuk tidak menyerah ya. Mereka tidak pernah menyerah pada keadaan, bahkan ketika muridnya menyerah pada diri mereka sendiri. Dia merupakan pendukung utama muridnya untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah mereka pikir ya mereka bisa lakukan. Ya, jadi ada hal-hal hebat ya. Hal-hal hebat yang dilakukan oleh guru memotivasi murid untuk tidak menyerah ya, sehingga bahkan murid yang sendiri sudah menyerah, gurunya tidak menyerah dan terus-menerus dia berpikir ya melakukan sesuatu yang terbaik buat muridnya ya. Jadi mendorong muridnya untuk tidak menyerah ya, melakukan hal yang terbaik. Yang kelima Bapak Ibu, yang terakhir ini, mereka berimprovisasi bila perlu ya. Jadi guru inspirasional berimprovisasi bila perlu. Ketika siswa mulai gelisah di kelas, ya, guru inspirasional tidak akan memaksakan materi pelajaran karena mereka tahu bahwa pada saat itu tidak ada yang mereka katakan akan sampai ke siswa mereka. Jadi guru yang menyampaikan apapun, kalau siswa gelisah percuma, nggak sampai kepada murid. Ya. Jadi apa yang dilakukan? Mereka mungkin sedikit mengubah dengan mengajak siswa keluar ya ke ruangan ya, mengganti suasana, mendapatkan pengalaman langsung dari pelajaran atau apa saja yang mereka bisa lakukan ya untuk mengubah situasi, berimprovisasi dengan kondisi yang ada ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, pesan moralnya gini Bapak Ibu ya. Kita mungkin saja ya setidaknya memiliki satu guru inspiratif ketika kita sekolah dulu yang terus kita kenang sampai kita usia menjadi guru saat ini ya. Kita selalu teringat kepada guru-guru kita yang telah membantu kita untuk lebih memahami pelajaran dan mengajari kita untuk menjadi orang yang lebih baik Bapak Ibu ya. Nah, kita perlu tahu Bapak Ibu ya, kita nggak pernah tahu ya apa yang kita lakukan, dan mungkin 5 hal tentang guru inspiratif ini ya. Semoga saja kita dapat membantu murid kita untuk menjadi lebih baik. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan ya, sepanjang kita tetap ikhlas melakukan ya, insya Allah kita akan menjadi lebih baik, lebih tenang. Murid kita juga akan menemukan dunia mereka sendiri. Ya.
Saya kira begitu Bapak Ibu. Ya, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan salam merdeka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.